Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Nah, yang mesti kita pahami di sini adalah pada saat kita membeli rumah inden, artinya kita membeli janji dari developer tersebut. Janji yang mana? Janji yang dituangkan dalam bentuk gambar dan dalam bentuk perjanjian, yaitu PPJB pada saat nanti kita benar-benar sudah membelinya. Nah, terkait dengan kondisi developernya tiba-tiba bangkrut atau pilot, ini kita harus tahu posisi kita dulu. Nah, kalau kita posisinya baru lunas booking fee atau tanda jadi, ataupun kita baru lunas DP, maupun kita lunas transaksi dengan KPR, nah ini ada perbedaan-perbedaan yang teman-teman mesti perhatikan. Kalau terkait dengan lunas booking fee, itu udah jelas teman-teman akan diposisikan nanti sebagai pihak yang berkepentingan terhadap developer tersebut sebagai kreditur dari developer tersebut. Namun, karena nominal booking fee-nya biasanya relatif lebih kecil, nah bisa jadi ya nantinya pengembalian yang diberikan ini juga bisa jadi urutannya agak belakangan gitu. Nah, terkait dengan kalau yang sudah lunas DP, nah karena ini dalam tanda petik ya, ini sudah porsinya sudah lebih gede gitu, dan teman-teman juga pasti otomatis akan diposisikan sebagai kreditur atau yang memberikan pinjaman kepada developer tersebut. Makanya nanti setelah seluruh aset developer tersebut didata oleh kurator, dikumpulin dalam satu budel, nah nanti judulnya itu satu budel itu namanya budel pilot. Nanti si kurator itu mengeksekusi, nah udah dapat ada dananya, nah ini teman-teman akan mendapatkan pengembalian secara proporsional juga. Jadi kalau misalnya dari total hutangnya si developernya, misalnya ada total hutang 100 gitu, tapi dari budel pilotnya ini misalnya cuma dapat 80, berarti ya teman-teman akan cuma dapat pengembalian sekitar 80%. Nah, ini sama halnya ya dengan yang tadi ya, yang si lunas booking fee-nya doang gitu. Nah, kondisi terakhir, nah ini yang lebih complicated nih. Kenapa? Karena kita udah lunasin transaksi dengan KPR. Berarti kita ada kaitannya juga dengan pihak bank. Ini seperti apa? Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah dari sisi kita sebagai pembeli kepada developer, ini adalah satu transaksi. Dan kita sebagai debitur kepada pihak bank, ini adalah transaksi yang lainnya. Jadi ada dua transaksi di sini. Nah, kita sebagai pembeli dari developer, ini sudah jelas ya, yang tadi ya, posisi kita akan sebagai kreditur, di mana nanti akan dihitung kira-kira ini seperti apa yang harus dicairkan dan bisa dikembalikan ke kita sebagai pihak kreditur. Nah, kalau kaitannya ke bank kayak gimana? Nah, kaitannya ke bank ini yang agak lebih rumit gitu. Cuma yang perlu dipahami adalah kita memang berhutang pada bank. Tapi sebenarnya khusus untuk kondisi rumah masih inden, itu bank pada saat melakukan pencairan fasilitas kredit kita itu nggak langsung dicairin sepenuhnya. Jadi misalnya kita beli rumah inden nih, nilainya misalnya 1 miliar gitu. Rumahnya kan baru mulai dibangun. Nah, ini bank nggak langsung pada saat kita akad kredit sama bank gitu, sama akad jual beli juga, akad PPJB sama developer, itu selesai itu beres, itu bank nggak langsung serta-merta terjunin atau jeburin langsung 1M-nya gitu. 1M-nya langsung sih dikasih, tapi ke istilahnya rekening penampungan, di mana 1M itu akan diblokir, 1 miliarnya itu. Kemudian baru akan dicairkan secara bertahap, sesuai dengan progres pembangunan dari
si developer tersebut. Jadi kalau misalnya developernya bilang, bang, saya udah ngerjain nih sampai pondasinya beres. Nah, bisa jadi bank mungkin bisa cairkan misalnya 10% atau 20% dari yang tadi 1 miliar plafon kita dapatkan fasilitasnya dari bank. Nah, kemudian udah progres lagi, naik dinding. Nah, itu ada lagi sekian persen yang mesti dicairkan. Nanti tutup atap, nah sekian persen lagi cair. Nah, sampai posisi terakhir kaitannya dengan dokumen jaminan, dokumen sertifikat. Ini juga mesti sampai beres, baru bisa bank cairkan sisanya keseluruhan. Nah, terkait dengan mekanisme pencairan seperti itu, di satu sisi bank juga melindungi kepentingan kita sebagai konsumen, sehingga kalau memang sampai kejadian nih developernya tiba-tiba bangkrut atau pilot atau gagal bangun, ya dalam tanda petik ya kerugian yang mungkin saja bisa ditanggung oleh bank maupun kita sebagai konsumen itu jadi lebih diminimalisir gitu. Jadi nggak langsung 1 miliarnya ya, langsung 1 miliarnya jebret gitu, terus tiba-tiba developernya kabur. Nah, itu kita semua akan pusing gitu, termasuk pihak banknya. Nah, cuma mekanismenya ternyata ada mekanisme pengelolaan risiko atau istilahnya manajemen risiko dari bank supaya bisa meminimalisir lah risiko kemungkinan yang buruk yang terjadi. Nah, terus kalau kondisi kayak gitu, hitungannya kayak gimana? Nah, kalau yang model-model kayak gitu, nah ini biasanya sih akan ada pembicaraan antara pihak developer, pihak kurator, dan pihak bank. Karena masing-masing memiliki kepentingan. Dan biasanya ini adalah bicara soal kondisi yang nominal besarnya nih biasanya. Nah, ini yang biasanya perlu disepakati dan kalau misalnya memang kurator sudah melihat bahwa secara kronologis ceritanya ini seperti ini, faktanya seperti ini, dan bla bla bla. Nah, biasanya kurator yang akan menimbang kira-kira ini secara fairnya atau adilnya ini akan diberesinnya seperti apa. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Nah, semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, bye-bye.